السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus murabbi hadzal ma'had al-mustarsyidin Abdus Salam Kiai Haji Hafiluddin, beserta seluruh keluarga besarnya yang saya hormati, Ketua Yayasan Dr. Kiai Haji Anas, dan juga yang saya hormati Kiai Haji Anis dan seluruh saudara-saudarinya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan lembaga pesantren yang besar ini. Dan juga yang saya muliakan Kiai Haji Hanafi Muhammad Khalil, dan juga kiai-kiai yang lain, para hadirin, para sepuh, para aparatur negara, tentunya utamanya Bapak Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya yang hadir di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para hadirin yang saya muliakan, di siang hari ini yang pertama adalah tahlil ataupun haul, memperingati haul dari almarhum al-maghfurlah muassis pesantren ini, yaitu Kiai Abdus Salam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Amin, Allahumma amin. Dan ini adalah sebuah kewajiban bagi kita yang ditinggalkan, bukan hanya keluarga tetapi juga alumni dan santri-santri adalah berkewajiban untuk memperingati hal ini, untuk mendoakan beliau. Mudah-mudahan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya bukan hanya mendoakan, tetapi juga utamanya bagi keluarga, zuriyah, adalah bertanggung jawab untuk meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Tentunya seandainya beliau dikasih umur yang lebih panjang, tentunya tidak seperti ini. Mungkin seperti ini baru ditinggalkan oleh beliau, bahkan mungkin lebih.
Karena para pejuang prinsipnya adalah fa'idza faraghta fansab, ketika selesai satu maka perjuangan yang lain menyusul. Itulah prinsip-prinsip para pejuang. Para hadirin, dan juga tadi yang saya dengarkan adalah yayasan ini alhamdulillah sangat berkembang. Dulu belum ada yang namanya rencana, kayaknya belum ada rencana untuk mendirikan perguruan tinggi, dan alhamdulillah saya sekarang datang dan mendengar bahwa di sini akan didirikan, bahkan sudah diperbolehkan menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Oleh karena itu, khususnya bagi alumni, bagi santri, lulusan-lulusan aliyah, lulusan-lulusan SMA ataupun yang sederajat, kesempatan ini mari kita raih. Kesempatan ini mari kita pergunakan. Lebih-lebih janji daripada yayasan tadi, pembiayaannya sangat terjangkau. Ini yang sangat menggembirakan. Dan saya dengar kalau nggak salah ini, kalaupun ada yang kurang mampu, pasti akan diberikan subsidi. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Sebetulnya apalagi seperti di dalam desa yang seperti ini, Parit Surabaya, biaya untuk mendirikan perguruan tinggi ini sangat mahal. Begitu juga biaya operasionalnya setelah berjalan itu juga sangat mahal. Bayangkan, dosennya akan diterbangkan dari Jakarta, dari Bogor, bahkan dari tempat-tempat yang lain. Ini luar biasa. Subhanallah, kalau tidak merespon ini, kita sendiri nanti yang rugi. Nanti akan dirasakan kerugiannya. Mari kita jadikan seperti kata-kata bijak, kata-kata hikmah yang diucapkan oleh Hadratil Walid Kiai Abdul Mujib Abbas. Kalau Amerika, orang-orang Barat mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Tetapi Kiai Haji Abdul Mujib Abbas, beliau mengatakan waktu adalah ilmu. Waktu adalah ilmu. Beliau memang di mobil pun ataupun di tempat yang lain, ketika di akhir-akhir usianya selalu membawa kitab. Kalau dulu masih muda, beliau pekerja keras, ke sawah dan lain sebagainya, mencangkul di sawah. Itu beliau ketika masih usia muda, dan itu sekitar masih tahun 74, 75 setelah haji pun masih bekerja di sawah. Di samping mengajar di madrasah-madrasah. Tetapi ketika sudah agak sepuh, mungkin usia sudah mencapai 45-an, beliau sudah selalu membawa kitab. Sehingga mengatakan waktu adalah ilmu, bukan waktu adalah uang. Para hadirin rahimakumullah, kita semua ini dijadikan oleh Allah pengganti dari generasi ke generasi. Kalau dulu di sini adalah Kiai Abdus Salam dan kiai-kiai yang lain mungkin di daerah-daerah yang lain. Maka kemudian kita yang menggantikan posisi beliau di dalam memperjuangkan agama-agama Allah ini, di dalam memperjuangkan ilmu-ilmu Allah ini. Dan ini tentunya menjadi tanggung jawab kita semua. Dan inilah yang dulu juga sudah diceritakan oleh Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Kalau sedikit kita mungkin bahas bahwa manusia ini sebelum diciptakan oleh Allah, Allah berembuk, bermusyawarah. Di sini juga sudah berembuk akan mendirikan perguruan tinggi. Kalau Allah berembuk dengan malaikat, wahai para malaikat, aku ingin menjadikan khalifah-khalifah, generasi ke generasi yang selalu diganti dan terus diganti. Namanya khalifah, bukan khilafah. Khalifah nanti pahamnya nanti ke khilafah. Jadi ini khalifah, artinya setiap generasi akan digantikan oleh generasi yang akan datang. Maka oleh karena itu ini menuntut kesiapan kita. Kemudian di dalam permusyawaratan ini terjadi, mungkin ada tanya jawab dari malaikat yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih gambaran makhluk yang namanya manusia yang bergenerasi-generasi, berganti-ganti, dinasti satu diganti yang lain, seterusnya. Itu seperti apa ya Allah? Di antara lain yang diberitahukan oleh Allah bahwa manusia ini nanti akan satu dengan yang lain saling membunuh. Ada yang selalu melanggar peraturan. Itu diceritakan oleh Allah kepada malaikat seperti itu. Bagaimana melanggar peraturan ini sudah umum. Kalau di kota, di perempatan jalan ada lampu merah, itu pengendara sepeda motor yang suka ngebut, ini biasanya lampu merah, nggak ada polisi, langsung saja tancap, melanggar peraturan. Peraturan yang sudah baik dilanggar, ini namanya membuat kerusakan. Yufsidu fiha, membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini kalau bukan Parit Surabaya, tapi di Surabayanya sering terjadi. Sehingga pernah salah satu di antara pengebut ini ditangkap oleh polisi karena melewati lampu merah. Ditangkap, berhentilah si pemuda pengebut ini. Lalu ditanya oleh polisi, saudara kok melampaui lampu merah ini bagaimana? Apa enggak melihat? Iya Pak, saya tidak melihat. Tidak melihat apa, wong lampunya besar seperti itu. Kok tidak melihat? Dia jawab, saya tidak melihat Pak Polisi. Itulah jawaban anak-anak muda yang sering melanggar lampu merah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan akan membuat makhluk baru yang namanya manusia, malaikat pun di dalam musyawarahnya ini bukan i'tirad, bukan menentang kepada Allah, tetapi menyampaikan apa yang dia sudah ketahui tentang manusia. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang seperti dulu lagi, yang karakternya hampir-hampir sama,
yaitu para penghuni-penghuni yang dulu sebelum manusia, 2000 tahun sebelum diciptakan manusia ini sudah ada makhluk lain yang senengnya itu, sukanya juga bunuh-membunuh di antara sesama, sehingga ini diperintahkan oleh Allah untuk bumi dibersihkan dari mereka, dihindarkan dari tempat-tempat yang ramai, dijauhkan dari tempat-tempat yang baik. Apakah seperti itu? Itulah yang diketahui oleh para malaikat dari dialog-dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang makhluk yang akan datang. Jadi dikatakan makhluk yang akan datang manusia. Manusia suka melanggar peraturan dan juga saling membunuh, apalagi sudah urusannya politik, Masya Allah. Bahkan ini minta ditambah jatahnya, minta ditambah waktu. Jangan 2 periode, kalau bisa 5 periode gitu ya. Ini manusia. Dulu yang namanya kepala desa itu 2 periode. Sekarang mohon maaf Pak Kepala Desa, bisa dilanjut sampai 3 periode. Nah ini mana namanya manusia. Bahkan mungkin kalau bisa presiden juga minta seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, manusia yang diketahui oleh para malaikat ini kira-kira yang ekor, yang bersama-sama, sepertinya ya bukan usulan, tetapi ingin menolak lah, jangan manusia, kami aja. Itu kira-kira 2000 malaikat katanya. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Yang usul jangan manusia ya Allah. Manusia seperti itu. Bagaimana? Manusia itu unsurnya yang jelas ar-ruh wal jasad ya. Tapi karakternya, Masya Allah, karakternya itu ada karakter hewan, juga ada karakter, Masya Allah, setan. Bukan karakter hewan saja, kadang-kadang karakter setan. Maunya menang sendiri. Itu yang diketahui oleh para malaikat. Maka dijawablah oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalian semua ini enggak tahu ada di sisi positifnya di dalam manusia. Bukan hanya unsur ataupun karakter setan dan karakter hewan, tetapi juga ada karakter malaikatnya ada. Karakter seperti kalian juga ada. Buktinya apa? Banyak para nabi, banyak para rasul, banyak pesantren, banyak kiai, banyak ulama. Ini kalian belum tahu karena belum diciptakan memang. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi karakternya ada karakter yang baik, sehingga jelaslah tampak nanti keadilan akan tegak, kebenaran akan jelas. Kalau tidak ada manusia, kebenaran kayak apa jelasnya? Karena tidak ada yang jelek. Malaikat semua, wiritan semua, sholat semua. Ini mana yang benar ini? Ya semuanya benar. Kemudian tampaknya kebenaran dari mana? Tidak ada yang melanggar. Kalau ada yang melanggar, kemudian ada keadilan. Itulah sisi baiknya menciptakan manusia sebagai khalifah. Kalau pengganti Allah adalah yang menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi. Kemudian Allah untuk mengetes kemampuan manusia. Nabi Adam dites
diadu dengan malaikat. Nah, ini calon masa depan, calon pemimpin masa depan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha. Di sini Allah menguji bagaimana manusia ini punya kemampuan yang diragukan oleh para malaikat. Kemampuan yang tidak diketahui oleh para malaikat. Lalu diteslah beberapa asmaul musammayat. Ini dites. Malaikat dites dulu, para malaikat, ini apa namanya? Sendok nggak tahu. Cangkir juga nggak tahu. Ini malaikat nggak tahu. Wong biasanya apa namanya? Selalu tirakat. Itu malaikat tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak pernah minum, selalu beribadah terus kepada Allah. Yang nggak tahu namanya piring juga nggak tahu. Lalu, hai Adam, coba sampaikan ini apa namanya semuanya ini. Semuanya disebutkan nama-namanya. Masya Allah, semakin berkembang dan semakin berkembang. Itulah ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada para manusia. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat-sangat mendukung perjuangan bagi umat Islam. Bayangkan saja seandainya umat Islam ini tidak disuruh mencari ilmu, tentunya ya tetap sama dengan yang lain, sama jahiliyahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pertama ayat yang diturunkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat. Itu semuanya memerintahkan untuk belajar. Memerintahkan untuk mengkaji ilmu pengetahuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Pertama kali ayat yang diturunkan perintah membaca. Iqra', bacalah. Kalau ingin maju harus banyak membaca. Sayangnya kita ini lebih senang mendengar daripada membaca. Masyarakat kita ini lebih senang mendengar daripada membaca. Seandainya senang membaca, ya nggak perlu pengajian. Karena pengajian nggak laku. Pengajian nggak begitu laku. Karena seneng membaca sendiri-sendiri. Makanya ketika perintah Allah untuk membaca dan belajar, subhanallah, sahabat ini tentunya harus tetap dihidupkan bagaimana mereka mencari ilmu. Kebiasaan ini harus tetap dilakukan oleh umat Islam. Sekarang enggak, yang ke pasar sudah sama sekali tidak tahu ilmu, tidak pernah belajar. Itu yang ada di umat Islam saat ini. Kalau dulu yang kerja, tapi yang tidak kerja datang ke majelis Rasulullah, kemudian menyampaikannya kepada yang tidak datang pada saat itu. Terus begitu. Makanya ada hadis
wal yuballighis syahidu minkumul ghaibah. Dan hendaknya yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kalau sekarang enggak, yang sudah sibuk dengan mencari uang ya sudah lupa dengan yang namanya menambah ilmu pengetahuan. Karena umat Islam ini kalau enggak mau menambah ilmu pengetahuan, Islam ini akan beku. Selesailah Islam ini. Cukup sholat, waktunya sholat. Cukup puasa, waktunya puasa. Enggak ada madrasah, enggak ada pondok pesantren. Akhirnya ketinggalan. Pondok pesantren bid'ah, madrasah bid'ah, ya sudah ketinggalan zaman nanti. Umat Islam ketinggalan zaman. Sudah enggak maju lagi kalau seperti itu. Makanya di abad-abad pertama Islam, subhanallah, yang semua selain Islam adalah jahiliyah, tidak mengerti tulis baca, umat Islam sangat modern pada saat itu. Siapa yang menemukan ilmu-ilmu? Kalau sampean mengatakan itu ilmu umum, katakan seperti itu, ilmu kedokteran, ilmu yang lain juga, itu enggak ada. Yang menemukan adalah ulama, ulama tabi'in, ulama tabi'in dan seterusnya. Karena memang dasar-dasar ilmu itu sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah menjelaskan tentang terciptanya manusia. Ini ilmu kedokteran yang tidak ada pada saat itu. Yang namanya alat USG juga nggak ada. Bagaimana bisa mengetahui? Dalam Al-Quran diterangkan manusia ini diciptakan 40 hari berupa air sperma. 40 hari kemudian menjadi darah sekelumit. 40 hari kemudian menjadi tulang belulang. Diwujudkanlah manusia, ditiupkanlah roh. Ternyata memang pada saat itu jantungnya sudah mulai berdenyut. Subhanallah. Dari mana? Ini jelas Al-Quran adalah benar. Dan Al-Quran adalah sumber daripada ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi kalau santri, Masya Allah, jangan melihat ilmu yang lain. Al-Quran saja coba kaji. Jangan hanya tafsir Jalalainnya yang dilihat. Lihat yang lain. Banyak sekali tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama. Sayangnya kita memang nggak mampu membaca seluruhnya. Seandainya kita mampu membaca seluruhnya, subhanallah, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang menemukan kamera seperti ini pertama kali adalah ulama kita. Dan setiap tahun diulang tahun ini penemu ini, bapak kamera ini, HP, apa kamera ini, apa namanya, shootingan. Ini adalah ulama dari ulama muslimin. Setiap tahun di Eropa di-holy. Ini di-holy oleh orang-orang Eropa, peringatan bapak kamera. Masya Allah. Seandainya nggak ditemukan oleh beliau, belum ada yang namanya HP, belum ada yang namanya ini, belum ada televisi apalagi. Masya Allah. Jadi sayangnya umat Islam sekarang banyak yang berpaling, yang masuk ke pesantren mengaji, dan kalaupun masuk ke pesantren mengaji, itu pun mengajinya ya masih setengah-setengah, lebih banyak tidurnya daripada mengajinya. Mungkin saja kalau malam ya sama kiai dibangunkan suruh tahajud, iyalah. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, Masya Allah, tidur terus. Orang tuanya marah-marah kepada Pak Kiai. Pak Kiai, anak saya ini 5 tahun di pesantren. Kok sekarang kalau datang ke rumah pulang ini kok tidur saja? Ya kiainya ya mestinya ya menutupi lah, wong ini santrinya. Iya, sudah banyak tirakat di pesantren. Kata Pak Kiai, sudah banyak tirakatnya di pesantren, jadi dimaklumi sajalah. Tapi ada santri yang pinter. Ada santri yang pinter, ya suka tidur, tapi Masya Allah, begitu orang tuanya klotak pakai apa,
sandal ataupun pakai pacak itu ya, kejeding ke kamar mandi mau sholat tahajud orang tuanya. Dia sudah buka kamarnya, seakan-akan sudah bangun. Masya Allah, alhamdulillah anak saya sudah bangun. Bahkan sudah membawa mushaf, seakan-akan sudah baca mushaf, padahal belum wudhu itu. Masya Allah, orang tuanya seneng sekali. Masya Allah, anak saya sudah baca Al-Quran ini tengah malam. Masya Allah. Jadi memang syarat mencari ilmu luar biasa, beratnya memang luar biasa. Kalau ada yang mengatakan dulu saya mencari ilmu, Masya Allah, hina saya di pesantren itu, hina. Tidurnya nggak pakai alas, ataupun pakai alas pun itu alas seadanya. Mandi pun antri, kamar mandinya Masya Allah sempit dan sedikit dan juga berbau, luar biasa. Tapi ketika saya sudah selesai, maka saya menjadi orang yang mulia. Dzaliltu taliban fa'aziztu matluban. Dulu saya ketika menjadi talib, menjadi santri, hina saya di pesantren. Tapi sekarang Masya Allah sudah pulang jadi kiai, jadi pemimpin, ataupun bahkan jadi rois PBNU. Nah ini dulu Masya Allah Kiai Miftahul Ahyan itu ya saya tidak tahu, tapi saya kira ya sama dengan kita ketika mondok. Sama. Jadi jangan dikira beliau-beliau ini dulu langsung memang menjadi orang mulia, tidak. Dulu ya sama, ketika ke kamar mandi juga antri. Jangan nanti ya kalau ya repot ya. Banyak orang-orang kaya, orang-orang pejabat ingin memondokkan putranya, tapi ingin di pondok yang modern, yang satu kamar isinya 4 orang. Padahal kalau di Al-Khazini satu kamar ada yang 83 orang. Paling sedikit 40 orang satu kamar. Subhanallah. Kalau kamarnya sebesar separuhnya madrasah ini, lokal madrasah, ini sudah lebih dari 40 orang. Bagaimana yang tidak laku untuk apa putra-putra pejabat? Mungkin kecuali pejabat yang memang santri, tidak tahu. Menyangkanya kalau dulu Kiai Miftahul Ahyar ataupun pimpinan-pimpinan kita itu juga mondoknya di nombor-nombor modern. Enggak. Mondoknya Kiai Miftahul Ahyar itu saya tahu, saya ya di Lasem itu mondoknya. Saya kira tidak juga lebih baik daripada pesantren ini. Pada saat beliau mondok tidak lebih baik daripada pesantren ini, saya kira. Ini sudah sangat layak dengan sangat bagus bagi para santri. Insyaallah. Jadi kepada para alumni, para santri, wali-wali santri, jangan kecil hati. Ini walaupun kayak gini ya barokahnya yang paling penting. Berkahnya anak-anak kita jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya ketika di dalam mencari ilmunya ini seperti ini. Lah kalau yang memang di sekolah-sekolah yang baik, pesantren-pesantren yang baik, kemudian keluar dimuliakan oleh Allah, ya sudah pantas lah itu. Tapi ya saya kira nggak seperti di pesantren-pesantren yang seperti ini. Nah, karena ini Masya Allah tirakat kiai luar biasa, tirakatnya guru-guru kita luar biasa mendoakan kita yang ada di pesantren. Saya dulu juga di pesantren juga nggak setekun seperti yang lain, sama saja. Banyak tidurnya, banyak nggak sekolahnya, banyak nggak ngajinya. Tapi Masya Allah berkahnya doa dari guru-guru. Subhanallah. Seandainya tekun ya nggak seperti ini saya. Mungkin sudah jadi rois PBNU. Para hadirin mustami'in rahimakumullah.
mengajarkan ilmu pengetahuan kepada putra-putri kita. Ini khususnya bagi wali-wali santri ataupun calon-calon wali santri. Ini sebuah kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita bagaimana anak-anak kita ini mempunyai adab, mempunyai karakter yang baik. Mempunyai karakter yang baik. Karena sebaik-baik orang yang diberi pemberian dari Allah selain akal yang cerdas adalah karakter yang baik. Dan karakter yang baik ini nggak ada kalau tidak di pesantren. Adab itu hanya diajarkan di pesantren-pesantren, madrasah-madrasah diniyah. Ini perlu diketahui. Ini adalah pemberian Allah yang paling baik setelah kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang yang menjadi pemimpin kita adalah akal kita. Kalau akal kita jelek, ya sudah semuanya jelek. Tapi kalau kita tidak punya akal yang cerdas, menginginkan putra-putri yang baik, maka harus dididik di pondok-pondok pesantren. Karena di sini pendidikannya adalah pendidikan karakter. Sekali lagi, para alumni, para santri, jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai lebih-lebih alumni yang suka keluar, artinya tidak menempati tempat di desa ini, mungkin ke Jakarta atau ke Bandung. Hati-hati, jangan melihat fisik dan bangunan pondok pesantren, karena kita semua nanti akan bisa tertipu. Apalagi yang gratis. Apalagi yang gratis. Sekarang ini sudah ada ratusan pondok pesantren yang tidak mendidik dengan karakter yang baik. Sukanya adalah memaki-maki orang, membid'ah-bid'ahkan orang. Ini sudah banyak, hati-hati. Di Bandung ada, di Jakarta, di Jawa Timur banyak. Di Jawa Timur itu sudah ada sekitar 29 pesantren. Hati-hati, tanya dulu. Kalau yang alumni, tanya dulu kepada kiai. Sebaiknya anak saya ditaruh di mana? Ya kalau di sini masih ada, kemana lagi? Dan ingat bahwasanya kita semua ini akan sama dengan yang hari ini kita juga mendoakan, yang kita juga mengholi, mentahlilkan, akan sama. Maka investasi bagi kita, investasi akhirat yang paling baik bagi kita sekalian adalah mempunyai anak yang soleh. Anak yang biasa di dalam pesantren ini diajak mendoakan orang-orang tua kita. Karena kalau kita sudah mati, ya nggak butuh anak kita kaya, nggak kaya, sama saja. Anak kita ini menjadi pejabat atau tidak pejabat, nggak ada bedanya. Tetapi yang membedakan anak kita masih mendoakan kita atau tidak. Maka investasi akhirat adalah apabila anak kita menjadi waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kita, lebih-lebih ketika kita meninggal dunia. Para hadirin rahimakumullah, saya kira sangat penting pondok pesantren ini. Makanya sekali lagi apa yang sudah dikatakan atau disampaikan oleh yayasan tadi jangan sampai kita sia-siakan. Dan mudah-mudahan pesantren ini terus berkembang, terus menjadi besar,
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Islam khususnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.